Sur MRTT ou C-130 ou n'importe quel autre avion où je pourrais élargir encore mon cercle de connaissances. Ce métier il me plaît énormément parce que Dilansir dari laman zonajakarta.com, jet tempur bernama Rafale menjadi momok belakangan ini. Rafale dibuat di pabrikan Dassault Aviation, Prancis. Merupakan jet tempur paling modern di negara Eropa itu. Padahal, ekspor Rafale di awal-awal sangat sulit. Tapi semua itu berubah sejak Qatar, India, dan Yunani mulai membeli jet tempur ini. Pierre-Henri Atechouet, mantan pilot Angkatan Laut Prancis Rafale mengatakan kepada Defense View, jet tempur itu belum siap untuk dijual, belum sepenuhnya selesai. Sejak awal, Rafale merupakan platform multiperan dan multimisi, tapi apa yang dimilikinya tidak menjamin itu. Awalnya, semua sistem komputer, semua data, dan semua sistem senjata belum siap dan tidak dapat beroperasi. Evolusi Rafale terjadi antara tahun 2013 dan 2015. Mantan pilot bernama AT itu memiliki pengalaman tempur di Irak dan menjabat sebagai pilot utama untuk Rafale Angkatan Laut 2017 di Yeovil Air Show 2017. Pesawat itu sudah mengalami peningkatan yang signifikan, sekarang sudah layak untuk dipasarkan, katanya. Itu bukan tanpa alasan, pilot itu menjelaskan bahwa semua sensor dan sistem terintegrasi ke dalam layar utama. Itu adalah perbedaan Rafale dengan jet tempur dari generasi yang sama. Indonesia menjadi salah satu pelanggan jet tempur bernama Rafale ini. Pada bulan Februari 2022, Indonesia memutuskan membeli jet tempur Prancis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setuju untuk membeli Rafale. Mengutip artikel La Tribune, Indonesia telah menandatangani pembelian 6 unit Rafale. Menurut sumber valid, Prancis telah menandatangani pesanan Indonesia untuk 6 jet tempur Rafale, tulis artikel itu. Tidak berhenti di situ, nyatanya Indonesia akan memborong hingga 42 unit Rafale untuk TNI Angkatan Udara. Hal ini dikonfirmasi langsung dari pihak pembuat Rafale yaitu Dassault Aviation sendiri pada 10 Februari 2022. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly, dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Trappier, dan Wakil Marsekal Udara Yusuf Johari, Kepala Badan Fasilitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, menandatangani kontrak akuisisi oleh Indonesia atas 42 jet Rafale generasi terbaru, terang Dassault Aviation. Indonesia membeli varian paling canggih dari Rafale, yaitu F-41. Rafale F-41 dilengkapi dengan kemampuan yang jauh lebih mumpuni daripada versi sebelumnya. Dan pada 20 September kemarin, La Tribune mengabarkan bahwa Indonesia telah membayar cicilannya. Indonesia telah melunasi 6 dari 42 unit Rafale yang disepakati, kata portal Prancis itu. Kenapa hanya 6? Seperti yang sudah disebutkan di atas, kontrak Indonesia akan pengadaan Rafale ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah 6 unit itu, yang telah dibayarkan. Dan sisanya, 36 unit akan dilanjutkan. Kami telah setuju membeli 42 unit Rafale, dan kontrak telah ditandatangani untuk 6 yang pertama, kata Menhan RI Prabowo Februari lalu. Dengan demikian, Indonesia resmi menjadi pelanggan ekspor ke-7 dari jet tempur Rafale asal Prancis itu. Dan otomatis, Indonesia juga sah menjadi operator pertama Rafale di Asia Tenggara. Tapi setelah banyak negara yang berminat meminang Rafale, masalah malah muncul di Prancis, lebih tepatnya kepada pilot tempur mereka. Mengutip Defense Security Asia, pilot tempur Prancis kekurangan jam terbang dengan Rafale-nya. Dan benar saja, hal itu terjadi karena berhasilnya ekspor Rafale ke pasar internasional, yang berdampak pada pilot Angkatan Udara Prancis kekurangan jam terbang. Bahkan pilot Prancis tidak bisa memenuhi standar yang ditetapkan NATO. Sebagai gambaran, tahun depan pilot mereka hanya diharapkan memiliki kesempatan terbang selama 147 jam. Berbeda dengan tahun ini dengan 162 jam.
Itu pun belum memenuhi keinginan NATO yang mengharuskan setiap pilot untuk terbang 180 jam per tahunnya. Seperti yang sudah dibayangkan, request NATO ini adalah untuk mempersiapkan pilot-pilot mereka untuk tetap prima. Konteks strategis mengharuskan pilot pesawat tempur negara untuk lebih siap, ucap anggota Parlemen Prancis, Frank Guilletti. Dan Kementerian Angkatan Bersenjata di sana malah menyindir ucapan Guilletti, yang menyebutkan bahwa kekacauan ini karena pabrikan Dassault Aviation kesulitan produksi jet tempur Rafale-nya. Kurangnya jam terbang yang dialami pilot disebabkan oleh kurangnya Rafale yang dikembangkan oleh perusahaan. Jadi bagaimana pendapat kalian semua sobat trending militer? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar selalu update video terbaru dari channel ini.